Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim semuanya. Kali ini kita akan mengupas sejarah ibadah haji, awal mula disyariatkannya ibadah haji. Sebelum kita mulai silakan tekan tombol merah di bawah video ini supaya sahabat selalu update mengenai video kajian Islam yang kami upload. Haji merupakan berasal dari bahasa Arab, hajj, yang dalam bahasa Indonesia mengunjungi atau menuju. Namun banyak juga yang mengartikan kata haji sebagai ziarah Islam tahunan. Ziarah tersebut dilakukan di kota Mekah, Arab, kota paling suci bagi umat Islam. Kata haji ini mirip dengan bahasa Ibrani yang memiliki bunyi sama dan memiliki arti hari libur. Haji diwajibkan pada tahun ke-5 Hijriah bagi umat muslim yang mampu untuk menunaikannya, supaya umat Islam berkumpul dari segala penjuru dunia di dalam kota Makkah dan saling mengenal dan menyatu. Demikian dalam Islam, orang yang melakukan ibadah haji akan mengelilingi Ka'bah. Pola haji saat ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad, namun, berdasarkan Al-Quran. Unsur haji sudah mulai dikenal pada zaman Nabi Ibrahim. Menurut tradisi Islam, Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail di gurun. Pada saat itu Siti Hajar kebingungan untuk mencari air, sehingga dia berlari-lari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah namun tidak juga menemukannya. Lalu Ismail kecil menggaruk-garuk tanah dan air mancur muncul di bawah kakinya. Sumber air itulah yang disebut air Zam-Zam. Hingga sekarang sumber air tersebut masih bisa diakses. Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Ia melakukannya dengan bantuan Ismail. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, dan, ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku, ini, tidak mengenai orang yang zalim. Pada zaman sebelum era Islam, atau zaman jahiliyah, Ka'bah dikelilingi oleh banyak berhala. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya berangkat dari Madinah ke Mekah untuk membersihkan Ka'bah dengan menghancurkan berhala-berhala tersebut, yakni saat pembebasan kota Makkah. Pada tahun 632 Masehi Nabi Muhammad melakukan ziarah terakhir dengan pengikutnya dan mengajari mereka cara melaksanakan ibadah haji. Dari sinilah ibadah haji ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Selama abad pertengahan, peziarah berkumpul di kota-kota Suriah, Mesir dan Irak untuk pergi ke Mekah dan berkelompok. Pada saat Kekaisaran Ottoman, rombongan haji dikawal oleh kekuatan militer serta dokter di bawah komando Amir al-Hajj. Hal ini bertujuan untuk melindungi rombongan haji dari perampok Baduy dan untuk memastikan bahwa peziarah mendapatkan bekal yang cukup. Tanggal dalam melaksanakan ibadah haji ditentukan oleh kalender Islam yang berdasarkan pada tahun lunar. Setiap tahun, ibadah haji berlangsung pada 1-10 Zulhijjah, bulan ke-12 dari kalender Islam. Di antara 10 hari terakhir tersebut, pada tanggal 9 Zulhijjah dikenal sebagai Hari Arafah. Karena tahun Islam lebih pendek daripada tahun Gregorian, tentunya kalender haji selalu berubah setiap tahunnya. Hal ini memungkinkan musim haji turun 2 kali dalam 1 tahun. Rukun-rukun haji. 1. Ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Ihram dimulai dengan membaca niat dan mengenakan pakaian serba putih untuk melambangkan kesucian, kebersihan. Untuk laki-laki diharuskan mengenakan 2 kain putih, yang satunya dililitkan di pinggang sampai ke bawah lutut dan yang satunya disampirkan di bahu kiri. Untuk perempuan, bisa menggunakan pakaian biasa yang menutup aurat, namun wajah dan tangan tidak boleh tertutup. 2. Wukuf di Arafah. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri. Tidak hanya berdiam dan tidak memikirkan apapun. Namun ketika masa wukuf hendaknya selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. 3. Tawaf. Tawaf adalah ritual yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Ketika sudah tiba di Masjidil Haram, jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Selama tawaf, jamaah bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Mereka berkeliling seraya mengucapkan doa. Jika jamaah tidak bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad karena keramaian, jamaah cukup menunjuk batu dengan tangan mereka. Nomor 4. Sa'i. Sa'i adalah berjalan dimulai dari Bukit Safa, kemudian berjalan sampai 7 kali perjalanan hingga berakhir di Bukit Marwah. Nomor 5. Tahallul. Tahallul setelah melaksanakan sa'i, para jamaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambut mereka, sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Ritual ini disebut dengan tahallul. Ketika selesai melakukan tahallul, semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri. Tahallul dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ketika jamaah sudah melaksanakan lontar jumroh. Lontar jumroh adalah ritual melemparkan batu kerikil pada jumroh. Lontar jumroh mengingatkan jamaah haji bahwa iblis akan selalu berusaha menghalangi orang-orang beriman yang ingin melakukan kebaikan. Cukup sekian, demikian sedikit informasi mengenai sejarah tentang ibadah haji. Semoga sahabat muslim semua bisa menunaikan ibadah haji di hari yang mendatang. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.